Di S3 ini lebih dalam ya, lebih kuat. Jadi S1 itu pertanyaannya apa, S2 itu pertanyaannya bagaimana, S3 itu pertanyaannya mengapa. Jadi apa? Mata. Mata untuk melihat. Di S2 itu S1. Di S2 mata itu ya bagaimana mata itu difungsikan ke melihat yang baik-baik. Itu S2. Nanti S3 mengapa? Mengapa mata itu hanya difungsikan melihat yang baik-baik? Itu lebih dalam ya. Jadi seperti orang memanjat pohon. S1 itu di tangkai pertama. Tangannya, kakinya bersandar di tangkai pertama. Dia mau lebih tinggi lagi naik. Di S2 ya berubah. Pikirannya yang S1 berkembang menjadi lebih tinggi. Dia naik lagi di tangkai kedua. Naik di tangkai kedua. Maka pikirannya di awal itu semakin berkembang dan semakin maju. Nanti S3 kakinya pindah lagi sampai ke tangkai di atasnya lagi. Tangkai di atasnya dan seterusnya. Jadi semakin banyak membaca, nanti semakin luas wawasan. Jadi makanya ada teori mengatakan ilmu itu kan hikmah ya. Jadi kita harus berhikmat kepada banyak hal sehingga orang yang berilmu itu bisa memahami perbedaan dengan yang ada di sekitarnya. Jadi tidak pokoknya orang Jawa bilang pokoknya apa istilahnya itu? Pokoknya dia yang benar, yang itu salah. Itu tidak begitu. Itu S1 itu. S1. Tapi kalau S3 tidak lagi. Kalau ada perbedaan, oh iya, manusia memang harus berbeda. Dia arif, lebih arif ya di S3. Tapi kalau S3 itu salah itu, itu masih pemikiran S1 itu. Padahal kita ini sudah S3 tidak paham perbedaan, itu kurang arif namanya. Jadi semakin banyak memahami kehidupan, semakin banyak membaca, semakin luas pandangan dan menerima perbedaan. Itu nanti Ibu Ratna ya. Ibu Ratna sebagai yang Ibu Ratna ini kita sepakati ya. Kita sepakati ketua kepala suku. Iya Pak Prof. Kepala suku. Iya Pak, sudah sah. Sudah sah Bu Ratna. Sudah sah. Apa itu sudah sah ya? Sudah sah ya. Ibu Ratna sah menjadi kepala suku. Alhamdulillah. Tingkat. Tuntas. Jadi nanti Ibu Ratna berkoordinasi dengan teman-teman siapa mendapat apa. Ya. Jadi topik pertama ini siapa yang akan mengkaji itu. Baik, Prof. Kita sepakati saja nanti sebentar atau kapan-kapan sepakati siapa yang akan mendapat topik pertama. Berarti nanti Senin yang akan datang kita sudah mendapatkan informasi dari topik itu oleh Bapak atau Ibu siapa yang bertugas memberikan informasi kepada kita. Setelah itu kita diskusikan. Ada yang mengarahkan, ada promotor, apa istilah itu, ada moderator ya. Moderator yang mengarahkan kita nanti akan datang, ada moderatornya dan ada pembekalannya. Kita diskusi lah soal topik pertama tadi itu. Baik, Prof. Baru masuk ke topik kedua. Ini filsafat pendidikan ini. Filsafat pendidikan yang teori lama ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi kita akan mengkaji filsafat pendidikan itu dari aspek ontologinya,
yaitu esensi kajian filsafat dasarnya, kemudian pendidikan itu diproses menjadi epistemologinya, dan kemudian menjadi aksiologi, hasil dan manfaat dari ilmu yang terproses tadi, dari ontologi dari dasar tadi kemudian diproses, kemudian manfaat dari filsafat pendidikan Islam itu. Jadi ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Kalau kita masukkan di spiritual, akidah, maka bisa ontologinya itu makna dasarnya, itu kalau kita di dalam kehidupan beragama itu misalnya ontologinya itu taruhlah akidahnya akidah itu diamalkan, maka itu namanya ibadah, ya, muamalah ibadah, itulah epistemologinya. Nah, kemudian aksiologinya itulah akhlak. Jadi kalau pohon ke bawah menghunjam akarnya ke dalam tanah, itu dasarnya itu akan bertumbuh batangnya ke atas dengan subur, dengan banyak cabang, banyak ranting lebat. Itulah itu berbuah banyak, dan buah itulah yang menjadi akhlaknya, menjadi manfaatnya. Jadi hadis itu yang ilmu yang tidak diamalkan, al ilmu bila amalin kasajarati bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, artinya tidak ada akhlak yang tidak ada kebaikan yang dibawa. Jadi tidak ada gunanya pohon besar itu tidak membawa kebaikan. Nah, jadi ada kebaikannya, kebaikan itulah yang aksiologinya. Nah, nanti ibu bapak yang dapat di topik kedua kita akan bicarakan soal kemudian topik ketiga nanti itu kita akan bicara soal pandangan-pandangan soal kebenaran filsafat. Jadi kebenaran filsafat, kebenaran ilmu, dan kebenaran agama. Di mana kebenarannya filsafat? Jadi nanti kita akan lihat dibahas mengenai filsafat sebagai kebenaran spekulatif, ya, bahwa orang-orang filosof itu berpikir mendalam dengan pikirannya tanpa ada pembuktian. Itu spekulatif. Artinya berpikir bahwa ini yang bisa terjadi tetapi tidak didukung oleh kenyataan. Jadi spekulatif itu bisa menjadi kebenaran. Nah, misalnya apa contohnya nih, Pak Hamsan misalnya, itu jalan di kebun, ya, melihat pohon mangga, ada buahnya 1 biji pohon mangga itu di atas. Maka Pak Hamsan berpikir, ada yang lain ini cuma tidak kelihatan. Ada buahnya lain tapi tidak kelihatan. Masa 1 buah saja buahnya, banyak buahnya tapi hanya 1 yang kelihatan, yang lain tidak kelihatan.